warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah. Saya Dian Paramita, guru BK SMP Negeri 3 Krian. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib dan disiplin positif. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Kita tidak boleh meremehkan, tapi juga tidak boleh panik dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, tidak panik, tetap tenang, meningkatkan iman dan imun, insya Allah kita akan sehat. Oke, tetap semangat ya, semangat belajar dalam situasi apapun dan dimanapun. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita awali dengan berdoa supaya kita dapat menerima ilmu dengan baik dan bermanfaat. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai materinya ya, yakni tentang tata tertib dan disiplin positif. Ada yang sudah pernah dengar? Oke. Tata tertib adalah seperangkat peraturan ya yang digunakan untuk supaya tercapai keteraturan dan ketertiban. Kalau tertib di sekolah berarti suatu seperangkat peraturan yang digunakan di sekolah agar tercapai ketertiban dan kedisiplinan dalam proses belajar di sekolah. Oke. Sedangkan disiplin positif ada yang sudah pernah dengar? Disiplin positif. Langsung kita cek saja ya. Oke, sebelum kita bahas tentang pengertiannya disiplin positif, kita lihat dulu visi SMP Negeri 3 Krian. Visi SMP Negeri 3 Krian adalah beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan. Alhamdulillah, visinya sangat luar biasa. Nggih. Jadi, ketika anak-anak diterima di SMP 3 Krian, masuk ke SMP Negeri 3 Krian, maka visi yang harus dicapai, tujuan yang harus dicapai selama sekolah di SMP Negeri 3 Krian adalah kita berhasil menjadi siswa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika siswa diterima di SMP 3 Krian, tujuannya adalah itu tadi ya, bukan sekedar mencapai nilai ujian yang tinggi, nilai rapot yang tinggi, ranking 1, bukan sekedar itu. Atau bukan sekedar diterima di SMP 3 Krian karena di situ ono temanku rek, ono konco plekku rek, nanti aku di sana bisa bermain-main, bersenang-senang, bercanda sampai berlebihan ya. Di sana ada temanku yang biasa tak guyoni, tak gojloki, sampai akhirnya terjadi pembulian. Nah, bukan seperti itu ya. Atau aku masuk ke terima SMP 3 Krian, nanti aku tak cari
cewek yang cantik-cantik, yang cowok ya, atau yang cewek yang perempuan, nanti aku tak cari kenalan kakak kelas yang ganteng-ganteng. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi begitu diterima di SMP 3 Krian, visi atau tujuan yang harus dicapai anak-anak adalah menjadi anak yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan. Oke. Nanti di MPLS insya Allah ada materi-materi tentang itu. Juga setelah kita MPLS ya, dalam pembelajaran SMP 3 Krian akan banyak program-program yang akan mendukung tercapainya visi atau tujuan yang harus dicapai oleh siswa, seperti sholat duha, pelaksanaan sholat duha, pelaksanaan sholat duhur, ya. Kemudian ada program 5S, senyum, sapa, salam itu ya. Kemudian ada program bersih-bersih, Jumat bersih, itu untuk awasan lingkungannya ya, supaya kita sadar lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau di sekolah tatap muka ada tong sampah yang dipilah-pilah, nah itu awasan lingkungan. Juga ada ekstrakurikuler yang banyak. Ya, semoga pandemi cepat berlalu sehingga bisa tatap muka ya, kita bisa lebih maksimal. Oke, kemudian juga ramah anak. Nah, ramah anak ini tidak boleh ada pembulian. Nah, agar tidak jadi pembulian, agar saling menghormati, agar nyaman belajar di SMP 3 Krian, maka ada tata tertib dan disiplin positif. Oke, kita lanjut ya. Ini dia pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya. Jadi dalam praktek disiplin positif itu dibutuhkan komunikasi dan perilaku yang efektif antara, kalau di sekolah, guru dan siswa. Di rumah juga bisa diterapkan. Ya. Memerlukan komunikasi dan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam disiplin positif, anak diajarkan memahami konsekuensi atas perilakunya. Anak diajarkan bertanggung jawab atas perilakunya. Anak diajarkan rasa hormat menghormati dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Jadi dalam disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak, sehingga anak mampu mandiri dan berdaya ya, mengatur perilakunya supaya tercapai perilaku yang disiplin dengan cara tanpa ancaman hukuman, ancaman kekerasan dari luar diri siswa ya, dari sisi eksternal siswa. Menumbuhkan disiplin tanpa adanya iming-iming hadiah ya, iming-iming pujian dari orang lain, dari luar diri siswa. Oke, jadi disiplin positif itu mengajarkan anak konsekuensi atas perilakunya, mengajarkan anak tanggung jawab atas perilakunya, mengajarkan anak rasa saling menghormati dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, sehingga tumbuh kesadaran dari dalam diri siswa untuk berperilaku disiplin. Itu ya, bisa dipahami? Oke, kelas 7, 8, 9 ya,
sama, semuanya usianya sudah bisa memasuki untuk belajar, tumbuh kesadaran, ya, sehingga mandiri dan berdaya sendiri, mengatur perilaku yang bertanggung jawab, perilaku yang disiplin, perilaku yang saling menghormati, gitu nggih. Selanjutnya, hal yang dibutuhkan dalam disiplin positif. Kalau diterapkan di sekolah, maka dibutuhkan kesepakatan bersama, kesepakatan tata tertib. Jadi tata tertib itu dalam disiplin positif dibuat dengan melibatkan siswa, guru dan siswa. Ya, karena diharapkan muncul kesadaran dalam diri siswa itu sendiri. Jadi nanti ya, dengan wali kelas, dengan guru mapel, ya, atau pihak sekolah diwakili oleh kesiswaan, diwakili oleh OSIS, oleh pengurus kelas, ya, oleh pengurus ekstrakurikuler. Nah, itu berdiskusi bersama untuk membuat tata tertib. Tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tata tertib mapel, mengikuti mapel gitu. Ya. Nah, dibuat kesepakatan tertib bersama antara itu tadi ya, orang-orang yang terlibat tadi. Kemudian diskusikan juga konsekuensinya apabila melanggar kesepakatan bersama. Demikian juga konsekuensinya itu pun harus tetap yang positif, yang tidak mengandung kekerasan atau hukuman, tapi konsekuensi, ya. Misalnya, jika terlambat, sudah disepakati peraturan datang tepat waktu, tapi ternyata terlambat. Nah, konsekuensinya apa? Didiskusikan penyebab dia terlambatnya apa. Nah, kalau sudah ketemu penyebab terlambatnya, maka akan ketemu konsekuensinya bagaimana. Itu ya. Kemudian kesepakatan yang telah dibuat bersama tadi harus dijalankan secara konsisten. Agar bisa konsisten, maka diperlukan pengendalian emosi yang baik. Ya, sabar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sabar menjalankan konsekuensinya ketika melanggar. Tuh. Kemudian jika memang kok ternyata banyak melanggar, nah, evaluasi, lakukan evaluasi rutin terhadap kesepakatan tata tertib bersama tadi. Dilakukan evaluasi secara rutin, ya, agar kesepakatan tata tertib dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, oke. Agar kesepakatan tata tertib juga berjalan dengan baik, maka juga perlu keteladanan. Ya, Bapak Ibu guru, keteladanan para pengurus kelas, keteladanan pengurus OSIS, pengurus ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Buat kesepakatan tata tertib bersama, ya, wali kelas dengan siswa, siswa dengan guru mapel, ya, perwakilan pihak sekolah dan perwakilan siswa, buat kesepakatan tata tertib bersama. Kemudian jalankan dengan konsisten. Agar bisa berjalan dengan konsisten, maka perlu pengendalian emosi yang baik. Ya, perlu evaluasi rutin, diperbarui lagi kesepakatan bersamanya, kesepakatan tata tertib bersamanya. Dan diperlukan juga keteladanan dari Bapak Ibu guru, dari pengurus OSIS, dari pengurus kelas, dan semuanya. Itu nggih.
Nah, selanjutnya dalam disiplin positif juga dibutuhkan dukungan. Ya. Dukungan. Jadi, karena diharapkan perilaku disiplin keluar dari dalam kesadaran dirinya sendiri, maka diperlukan dukungan dalam prosesnya. Ya. Jadi bukan pemberian pujian, pemberian iming-iming hadiah, bukan juga ancaman hukuman, ancaman kekerasan, tapi dukungan dalam prosesnya. Ya. Misalnya kalau pujian itu fokus pada pelaku. Ya. Contohnya ungkapan, wah anak pintar, wah kamu hebat, wah kamu pintar. Nah, pujian itu tadi menyebabkan anak berubah karena orang lain, karena pujian dari sisi luar anak itu. Kalau dia tidak dipuji, nah dia akan kurang semangat untuk melakukan hal yang disiplin atau hal yang baik yang lain. Ya, demikian juga dengan ancaman hukuman atau ancaman kekerasan. Anak akan berubah menjadi disiplin atau baik karena ada ancaman hukuman atau kekerasan dari luar dirinya siswa tadi. Jadi mungkin di sekolah atau di dalam rumah mereka akan mematuhi aturan. Tapi di luar, nah mungkin dia akan enggan melakukan hal yang disiplin atau yang baik tadi. Maka diperlukan dukungan selama proses siswa belajar, ya, selama proses siswa belajar untuk berperilaku disiplin, untuk berperilaku baik. Ya, contohnya, Budian sangat menghargai usahamu. Lanjutkan usahamu supaya kamu bisa menjadi disiplin. Gitu ya. Seminggu yang lalu kamu terlambat datang ke sekolah 30 menit. Hari ini kamu masih terlambat, tapi ternyata 15 menit. Budian hargai. Teruskan, usahakan untuk tepat waktu. Ya. Hasil evaluasi kita yang kemarin, jalankan lagi dengan lebih disiplin agar kamu bisa datang tepat waktu. Gitu. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas pengertiannya, kemudian hal-hal yang diperlukan agar disiplin positif berjalan. Nah, ini ada lagi panduan disiplin positif. Ya, panduan disiplin positif agar bisa berjalan di sekolah. Nah, di sekolah biasanya ada label anak nakal. Ya. Bahkan orang tua di rumah pun juga kadang melabeli anaknya sendiri nakal. Padahal sebenarnya anak itu masih dalam masa proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Ya. Nah, anak nakal yang di sini karena ada pola pikir yang keliru. Pola pikir yang keliru yang kurang sesuai ya terhadap bagaimana mencapai tujuannya. Makanya di awal tadi Buddha sudah menjelaskan tentang visi sekolah kita. Ya, tujuan sekolah kita. Tujuan anak-anak masuk sekolah di SMP 3 Krian, tujuan yang dicapai adalah apa? Nah, itu yang harus perlu disamakan dulu. Sehingga pola pikirnya nanti pun tujuannya akan mencapai ke hal yang sama. Ye. Jadi yang dilabeli nakal ini kita ajak diskusi dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan guru mapel, dengan orang tua, sampai pola pikirnya
sesuai sampai adanya kesamaan visi atau tujuan yang harus dicapai. Tuh. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah anak akan bisa mengikuti disiplin positif, akan bisa mengikuti kesepakatan tata tertib yang telah dibuat bersama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, guru dan siswa atau orang tua dan anak harus meluangkan waktu bersama di luar jadwal rutin sehari-hari. Ya, jadi selain boleh lah ya, boleh di jam-jam mengajar, tentu guru tidak hanya memberikan materi pelajaran saja, tapi disitu juga ada transfer ilmu yang non materi pelajaran, ya. Itu di kita diselipkan ngobrol-ngobrol, ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, masalah-masalah yang sedang dialami oleh anak-anak, seperti itu. Jadi nanti akan ada ada ikatan gitu ya, kepercayaan. Nah, kepercayaan antara guru dan siswa. Dan selanjutnya, tanamkan kepada siswa bahwa kesalahan adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar. Ya, jadi kesalahan itu tidak sifatnya tidak mutlak menghukum, menjudge ya, kamu salah, kamu anak yang nggak baik, kamu anak yang bodoh dan lain sebagainya. Tapi justru anak melakukan kesalahan itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar, untuk berubah lebih baik. Berikutnya, nah, guru dan siswa, orang tua dan anak wajib menggunakan bahasa yang positif, wajib menggunakan perilaku yang positif, bahasa yang mendukung, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang kalimat yang penuh kasih sayang. Jadi dalam disiplin positif, perilaku, tutur kata, semuanya digunakan yang positif. Harapannya tercipta saling kepercayaan, saling mendukung, sehingga tumbuh kesadaran dalam diri siswa, dalam diri anak untuk berperilaku disiplin, untuk berperilaku baik, untuk berperilaku positif. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Disiplin positif dan tata tertib dengan kesepakatan bersama tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai visi sekolah, visi yang harus dicapai oleh anak-anak selama sekolah di SMP 3 Krian. Apa tadi visi atau tujuan yang harus kita capai? Menjadi siswa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berprestasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dan bisa diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.